Selamat datang. Di depan saya Osmo Acer TravelMate P2 dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal Windows 11 di laptop ini menggunakan USB flash drive. Jadi hal pertama yang Anda butuhkan adalah USB flash drive itu sendiri. Saya menyarankan untuk menggunakan USB 2.0 karena dalam kasus saya, laptop saya tidak mendukung 3.0 untuk booting. Oleh karena itu, saya merekomendasikan menggunakan 2.0. Jika Anda ingin mencoba 3.0 dan berhasil, itu tidak masalah. Tapi perlu diingat bahwa jika tidak berfungsi dengan USB Anda, gunakan versi yang lebih lama. Jadi, hal berikutnya yang Anda butuhkan adalah perangkat yang akan Anda gunakan untuk membuat USB flash drive bootable dari flash drive biasa ini. Perangkat tersebut harus memiliki sistem operasi apapun, seperti Windows atau Linux jika Anda mau. Dan Anda perlu memiliki koneksi internet pada perangkat tersebut. Jadi, pada dasarnya bisa saja menggunakan laptop ini jika sudah terpasang sistem operasi di dalamnya. Tapi saya mengerti jika Anda tidak memilikinya. Jadi saya sendiri akan melakukan ini di perangkat yang berbeda, di PC yang berbeda, dan itu saja pada dasarnya itu sudah cukup. Jadi untuk sekarang izinkan saya beralih ke PC lain. Oke, silakan masukkan USB flash drive Anda ke dalamnya dan buka peramban web di perangkat tersebut. Buka mesin pencari apapun yang Anda sukai dan mulai cari Windows 11 download. Anda akan menemukan situs resmi Microsoft.com yang bertuliskan download Windows 11. Buka situs tersebut, lalu di bagian bawah daftar, pilih opsi untuk mengubah pilihan unduhan menjadi Windows 11 Multi-Edition ISO, lalu klik konfirmasi dan tunggu hingga permintaan Anda divalidasi. Setelah itu, pilih bahasa produk dan klik konfirmasi sekali lagi, dan kembali tunggu hingga permintaan Anda divalidasi. Kemudian pada halaman tersebut, klik unduh 64-bit dan file ISO akan mulai diunduh ke PC Anda. Sementara itu, kita bisa membuka tab lain dan mencari program Rufus yang akan kita butuhkan untuk membuat ISO. Gambar pada flash drive, jadi cari situs resmi Rufus, yaitu buka situs webnya, gulir ke bawah daftar hingga ke bagian unduh dan unduh versi terbaru. Untuk saya, versinya 4.9. Unduh itu, lalu coba jalankan di PC Anda. Jika tidak berjalan, jika Anda tidak melihat tampilan seperti ini, Anda bisa beralih ke versi X86, unduh versi itu saja, dan akan berjalan dengan baik untuk Anda. Jadi sekarang, beri saya waktu sebentar. Di bagian perangkat, Anda harus memilih perangkat USB Anda. Satu catatan penting adalah Anda harus terlebih dahulu mengosongkan flash drive USB Anda. Sebenarnya, Anda tidak harus melakukan ini, tapi jika ada file penting di dalamnya, pindahkan dulu ke tempat lain karena flash drive USB Anda akan diformat. Jika Anda tidak ingin repot atau tidak ada file penting dan karena memang ada sesuatu di dalamnya, jangan khawatir itu akan diformat. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Setelah Anda memilih flash drive USB, setelah file ISO Anda selesai diunduh, klik select di sini, lalu pilih file image Anda. Dan kemudian jangan ubah apapun di sini, cukup klik mulai, klik OK, jangan centang kotak apapun, pastikan semuanya tidak dicentang di sini, klik OK, OK lagi, lalu tunggu sampai status bar menunjukkan ready. Dan kemudian untuk berjaga-jaga, mari kita juga unduh beberapa driver untuk laptop Anda, karena Anda mungkin tidak bisa mengatur perangkat Anda tanpa driver tersebut jika Anda tidak memilikinya. Jika Anda tidak memiliki kabel Ethernet, buka tab lain dan cari driver Acer. Anda akan menemukan situs web resmi Acer.com yang menyediakan unduhan driver dan manual dukungan Acer. Buka saja situs web ini. Di sini Anda harus membuka nomor seri perangkat atau SNID. Saya akan menunjukkan cara menemukannya di laptop Anda sebentar lagi. Jadi ambillah laptop Anda. Biarkan saya menutup layarnya untuk Anda dan membaliknya, dan di bagian belakang penutup Anda akan dapat menemukan
nomor seri perangkat dan SNID Anda tepat di sini. Dan seperti yang Anda lihat, di sini ada nomor seri dan di bawahnya adalah SNID. Saya sangat menyarankan menggunakan SNID karena jauh lebih mudah digunakan, panjangnya hanya setengah dari nomor seri. Jadi cukup catat atau ambil foto, lalu mari kita lanjutkan di situs web. Oke, jadi masukkan nomor seri atau SNID Anda ke dalam kolom ini. Lalu tekan Enter. Dan pada halaman berikutnya, pilih sistem operasi Windows 11, gulir ke bawah. Dan di sini Anda akan menemukan driver LAN nirkabel. Sekarang dalam kasus saya ada dua driver LAN nirkabel, yang satu memiliki fitur vPro. Saya tidak membutuhkan fitur vPro. Fitur vPro untuk mengelola struktur TI. Jadi untuk sebagian besar pengguna, driver LAN biasa sudah cukup. Jadi saya akan pilih yang ini. Cukup klik unduh di sebelahnya dan Anda akan mengunduh file zip ke komputer Anda. Sekarang mari kita cek bagaimana prosesnya berjalan, dan seperti yang Anda lihat bila statusnya belum terisi. Jadi mari kita tunggu sampai terisi lalu lanjutkan. Kembali ke pengunduhan driver. Dan ketika bila status menunjukkan siap, Anda bisa menutup aplikasi ini. Dan sekarang mari kita buka File Explorer, ke folder Downloads, buka file wireless LAN. Gunakan klik kanan dan buka dengan File Explorer. Lalu salin file ini dengan cara klik kanan, pilih salin, lalu masuk ke flash disk USB. Klik kanan dan tempelkan, lalu tunggu sebentar sampai selesai. Semua data ditempel di sini, dan sekarang kita dapat menutup jendela ini, dan kita dapat dengan aman mengeluarkan flash drive USB dari komputer kita dan beralih ke laptop. Oke, jadi sekarang kamu bisa memasukkan flash disk USB ke laptop, dan kemudian kita bisa masuk ke menu boot dan melakukan booting perangkat dari USB. Tapi sebelum kita lakukan itu, mari pastikan dulu bahwa kita bisa melakukannya, karena saya sendiri awalnya tidak bisa, jadi saya rasa kamu juga mungkin tidak bisa. Jadi pertama-tama tekan tombol power untuk menyalakan perangkatmu, lalu tekan tombol F2 berulang kali sampai kamu masuk ke menu BIOS di layar. Terus tekan F2. Oke, dan setelah kamu berada di menu BIOS, gunakan tombol panah kanan untuk memilih main, lalu gunakan tombol panah bawah untuk menuju ke F12 boot menu, tekan enter, dan pastikan statusnya enabled. Dan jika belum, maka dengan menggunakan tombol panah atas dan bawah, kamu bisa memilih enabled, lalu tekan enter untuk mengonfirmasi. Setelah menu boot kamu aktif, tekan tombol panah kanan 2 kali lagi sampai kamu masuk ke bagian security di sini. Lalu mari kita atur supervisor password untuk sementara agar kita bisa mengakses fitur lain di menu security. Jadi cukup tekan enter dan masukkan password baru. Saya akan menggunakan 1234 supaya mudah diingat, dan saya sarankan kamu melakukan hal yang sama. Oke, sekarang gunakan tombol panah bawah untuk memilih Erase all secure boot settings. Tekan enter, konfirmasi. Lalu kita bisa menghapus supervisor password dengan memilih set supervisor password lagi. Kemudian masukkan 1234 sebagai password saat ini. Lalu biarkan kolom password baru kosong dan kolom konfirmasi password baru juga kosong, maka password kamu akan terhapus. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah menekan F10 untuk menyimpan dan keluar. Dan tekan enter, dan saat laptop kamu sedang restart, tekan F12 berulang kali sampai kamu masuk ke menu boot. Oke, dan di menu boot kamu harus memilih USB flash drive dari daftar dengan menggunakan tombol panah atas dan bawah untuk menavigasi dan tekan enter untuk memilih.
Jadi setelah kamu memilih USB HDD atau pada dasarnya flash drive kamu, tekan enter dan tunggu sampai perangkatmu booting ke USB flash drive. Ini akan memakan waktu sebentar. Sekarang di jendela berikutnya, kamu bisa mengubah format waktu dan mata uang dengan memperluas daftar ini dan memilih nilai yang kamu butuhkan, lalu klik berikutnya. Kamu juga bisa mengubah keyboard atau metode input di sini, lalu klik berikutnya lagi, dan centang kotak di samping saya setuju. Semua akan dihapus termasuk file, aplikasi, dan pengaturan, lalu klik berikutnya lagi. Setelah itu, baca seluruh perjanjian lisensi, pastikan kamu setuju dengan isinya, lalu klik berikutnya untuk melanjutkan proses. Sekarang klik terima, permisi. Baiklah, dan sekarang kita harus melakukan sedikit keajaiban dengan cakram-cakram itu. Jadi pertama-tama mari kita hapus semua data dari komputer kita. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki 3 atau 4 partisi di sini. Anda harus menghapus masing-masing partisi dengan memilih salah satu partisi dan mengklik hapus partisi di sini. Setelah terhapus, lanjutkan ke partisi berikutnya dan klik hapus partisi lagi. Hapus partisi dan kita akan memiliki satu partisi saja. Oke. Oke, dan sekarang kita punya hampir 240 GB ruang kosong yang tidak teralokasi. Jika Anda hanya ingin jika Anda hanya ingin memiliki satu disk di laptop Anda, maka pilih saja ruang kosong ini dan klik berikutnya dan lanjutkan dengan proses instalasi. Namun, jika Anda ingin membuat beberapa disk terpisah seperti disk D, disk E, dan lain-lain, maka yang harus Anda lakukan adalah klik buat partisi, lalu masukkan ukuran dalam megabyte untuk partisi ini. Sekarang, pada partisi pertama, saya sarankan untuk menggunakan partisi sistem, jadi disk C. Ukuran yang disarankan untuk disk C adalah 100 hingga 150 GB. Jadi, masukkan nilai ini dalam megabyte. Saya akan memasukkan 150.000 megabyte yang setara dengan 150 GB untuk disk sistem. Kemudian klik terapkan untuk mengonfirmasi. Dan tunggu. Oke, dan sekarang kita punya partisi 3 ini, ukurannya 146 GB yang akan menjadi disk system, dan untuk sisa ruangnya cukup klik di atasnya buat partisi, dan untuk saya ada satu-satunya opsi untuk saya adalah membuat satu disk saja karena hanya tersisa 94 GB. Jadi saya akan menggunakan nilai default, klik terapkan, dan sisa ruang yang belum teralokasi akan berubah menjadi disk terpisah di perangkat saya yang kemungkinan akan menjadi disk D. Tapi tentu saja kamu bisa mengganti nama disk setelah menginstal Windowsmu. Jadi untuk sekarang saya akan memilih partisi 3 karena itu adalah partisi sistem seperti yang sudah kita tentukan. Lalu setelah saya memilihnya, klik berikutnya. Kemudian klik install, dan pada titik ini, pastikan perangkat Anda terhubung ke sumber daya dan tunggu hingga Windows terinstall di PC Anda. Oke, jadi ketika proses instalasi sudah selesai, mari kita periksa apakah kita harus menginstalnya. Pengemudi internet. Jadi pertama pilih negara wilayah yang tepat, lalu klik ya. Lalu pilih layout keyboard kanan, klik yes, lalu klik skip, dan selanjutnya di halaman berikut. Nah, seperti yang bisa Anda lihat. Driver tidak diperlukan untuk saya secara pribadi, tetapi jika Anda memiliki bagian driver yang sudah terinstall di layar Anda dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Untuk menginstalnya cukup klik ikon ini di sini, lalu pilih folder yang sudah Anda unduh sebelumnya, dan setelah Anda memilih folder tersebut, driver akan terinstall dan Anda akan bisa terhubung ke Wi-Fi. Jadi untuk saat ini saya rasa tutorialnya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jika tutorial ini membantu, mohon pertimbangkan berlangganan channel kami. Tinggalkan like dan komentar, saya akan bertemu Anda di video berikutnya.